Halo teman-teman sekalian, hari ini kita belajar tentang aplikasi penggunaan logaritma dalam sains ya. Nah, ini ada dengan persamaan log ini ada di persamaan penentuan besarnya skala gempa ya atau skala Richter ya. Nah, ini rumusnya adalah kita ketahui bahwa besarnya M ini atau skala Richter bisa dihitung dengan M sama dengan 0,67 log kali 0,37 E ditambah 1,46 ya, dimana E ini adalah energi yang dihasilkan oleh gempa dalam satuan kilowatt hour ya, kWh. Tentukan energi yang dihasilkan oleh gempa apabila berskala 6 ya, gempanya itu berskala 6 ya. Nah, ini Charles Francis Richter ya, bapak yang menemukan formula ini ya. Nah, mari kita hitung nilai E nya berapa ya. Oke ya, kita cari. Nah, M sama dengan 0,67 log ya 0,37 E tambah 1,46. Nah, diketahui kan tadi jika gempanya itu kan berskala 6 ya, berarti M nya 6 sama dengan 0,67 log ya 0,37 E tambah 1,46. Nah, sekarang kita cari E nya berapa ya, kita geser aja ya. Ini yang ada variabel kita bawa ke sebelah kiri ya untuk mempermudahkan. 0,67 log ya 0,37 E ya. Nanti 1,46 ini kita geser ke sebelah sini ya. Jadinya nanti 6 kurang 1,46 ya. Oke, sekarang 0,67 kita bawa sebelah kanan ya, karena dikali berarti dia ini dibawa sini sama-sama dibagi dengan 0,67 ya. Jadi kita bagi dengan 0,67. Jadi ini 0,67 bagi 0,67 sama dengan 1 ya. Jadi tinggalnya log ya 0,37 E sama dengan ini ya. Nah, kita cari dulu ya di kalkulator untuk mempermudahkan kita ya. Nah, 6 dikurang 1,46. Nah, 4,54 dibagi dengan 0,67 ya. Nah, itu sama dengan 6,77 atau kita kita bulatkan menjadi 6,8 aja ya. Nah, berarti ini kita isi 6,8. Nah, untuk E nya ini keluar dari log ya, caranya adalah kita harus buat dia basisnya 10 pangkat log ya. Jadi ini kalau tidak ada dibuat basis lognya, ini biasanya basisnya 10 ya. Nah, jadi kita untuk menghilangkan log kita pangkatkan ini menjadi pangkat ya, jadinya gini 10 pangkat log ya 0,37 E. Nah, kalau sebelah kiri kita naikkan ininya basisnya menjadi pangkat, ini juga kita lakukan dengan perlakuan yang sama, jadi pangkat 6,8 ya. Jadi ini 10 pangkat log ini habis ya, ini habis. Nah, jadinya ini jadi turun 0,37 E ya. Nah, gini jadinya 10 pangkat 6,8. Nah, jadi kita cari dulu 10 pangkat 6,8 ini berapa ya. Kita cari pakai kalkulator lagi ya. 10 pangkat 6,8 kita tentukan dulu 6,8 pangkat 10 pangkat 6,8. Nah, berarti 10 ini ya, 10 pangkat 6,8 itu adalah sama dengan 6.300.000 ya. Nah, kita bulatkan 6.300.000 ya, atau 6 juta 6,31 ya. 0,37 E sama dengan 6.310.000 kali 10 pangkat 6 ya. Karena 6 juta kan 10 pangkat 6 ya, ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, jadi nilai E nya sama dengan 6,31 dibagi 0,37 ya kali 10 pangkat 6. Nah, berarti nilai E nya sama dengan ya, kita cari lagi di kalkulator ya. Ini kita hapus 6,31 dibagi dengan 0,37 itu adalah 17 juta ya, 17,05, 17 juta aja ya. Kita bulatkan jadinya 17 juta, berarti 17 kali 10 pangkat 6. Satuannya kan tadi kWh ya, kilowatt hour. Nah, bagaimana kalau kita ubahnya ke dalam satuan joule ya. Nah,
1 kWh itu berapa joule. Nah, kita ubah ya, kWh ini kita ubah ke joule. Caranya kan 1 kilo nih, K ini kilo berarti 1000 watt ya, 1000 watt. Hour ini kan 1 hour itu kan 3600 detik ya, 3600 detik. Nah, ingat rumus fisika ya. Energi sama dengan usaha dikali dengan waktu. Nah, ketika usaha dikali waktu jadinya energi ya. Jadi energi sama dengan P kali T. Nah, kalau watt dikali detik itu hasilnya joule ya. Kalau watt kali detik, watt kali second itu jadinya joule. Nah, berarti 1000 kali 3600 kan 3.600.000 ya. 3,6 kali 10 pangkat 6 watt detik ya, berarti joule. Nah, jadi E yang tadi kita dapat itu kan 17 kali 10 pangkat 6. Kita ubah ya ke joule ya. 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Jadi satuannya udah satuan energi ya, joule. Ini satuan energi juga tapi belum kelihatan ya, masih dalam bentuk kWh. Jadi ini kita bikin 17 kali 3,6 ya. Nah, 17 kali 3,6 itu berarti sekitar 61,2 ya. Ya, 61,2 kali pangkatnya berarti 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 jadi 10 pangkat 12 ya. Kalau basisnya sama dan berkalian bilangan berpangkat, jadi pangkatnya kita tambah ya, jadi 12 joule. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk gigajoule ya, biar lebih bagus itunya, hasilnya adalah gigajoule ya. Biasanya ini dalam gigajoule, kalau dalam gempa itu kan besar ya. Nah, 1 gigajoule itu sama dengan 10 pangkat 9 joule ya. Ini ya, ini korelasinya ya, gigajoule ya. Nah, jadi nilai E ini kita pecah dulu, jadinya 61,2 kali 10 pangkat ya. Ini kan 12, jadi kita pisah dulu 9 ya, kali 10 pangkat 3 joule. Nah, 10 pangkat 9 ini kan kita ganti dengan giga ya, jadinya E sama dengan 61,2 kali 10 pangkat 3 gigajoule. Nah, ini dia, berarti energinya itu sebesar 61,2 kali 10 pangkat 3 gigajoule atau 61.200 gigajoule ya, besar sekali. Nah, ini kan masih belum terukuran, kira-kira sebesar apa ini ya, 61,2 ini kali 10 pangkat 3 gigajoule ini. Nah, kita asumsikan kita ubah ke dalam TNT ya. TNT itu bahan peledak ya, yang sangat masif digunakan dalam dalam peperangan ya, dalam dinamit ya. Nah, jadi kita ubah, ingat ya, 1 ton TNT ya, 1 ton TNT itu sama dengan 4,184 gigajoule. Nah, kita lihat kira-kira berapa ton TNT nih energi ledakannya si gempa segini. Nah, cara mencarinya ekuivalen berapa. Jadi energi gempa ini kita ubah ke ton ekuivalen ya, ton ekuivalen TNT ya. Rumusnya adalah E ini ya, E ini kan 61,2 kali 10 pangkat 3 gigajoule ya, bagi 4,184 ya gigajoule. Nah, ini nanti satuannya ton ya, ton. Nah, ini gigajoule coret ya. Nah, jadi kita bagi lagi ya, berapa masanya, ton ekuivalennya, ton ekuivalen TNT nya sama dengan 61,2 ribu ya, kita kali, itu kita bagi ya, kita bagi sebentar, ini lari. Nah, kita coba ya. Jadi ini adalah 61,2 ya kan, sorry 61,2 kali 1000 ya, karena 10 pangkat 3 kan 1000 ya, sama dengan 61.200 dibagi dengan 4,184 ya. Nah, itu hasilnya 14.600 ya. Nah, jadi sekitar dapatnya itu adalah 14.600 sebentar, ini bukan koma tapi titik ya. Kita buatnya gini aja supaya nggak bias. Kita bikin seperti ini aja, 14.600-an ya. Oh, ini warna hitam, warna putih 14.600 ya, 14.600 ton ya. Nah, jadi energi gempa 6 skala Richter
ya. 6 skala Richter itu sama dengan 14.600 ton TNT ya, seperti ledakan. Jika kita punya TNT sebanyak 14.600 ton, kita ledakan itu sama dengan gempa 6 skala Richter. Nah, sebagai pembandingan, ini ada jurnal yang saya dapat dari Dr. Friedman Freud ya. Beliau telah menyusun energi ekuivalen TNT ya, dengan beliau bandingkan lagi dengan besarnya bom nuklir yang ada di Hiroshima ya, atau disebut bomnya tuh Little Boy ya, kalau misalnya di Hiroshima tuh Little Boy. Nah, jadi seperti yang kita lihat bahwa di sini itu gempa 6 skala Richter itu kan, tadi kita dapatnya kan berapa tadi? 14.600 ya, 14.600 ton ya. Yang 14.600 kan dekat-dekat lah dengan perhitungan kita 15.000 ya. Itu ketika 15.000 itu sama dengan seperti kita menjatuhkan satu bom atom yang ada di Hiroshima. Itu ledakannya itu sama seperti satu bom atom yang di Hiroshima. Nah, kalau gempanya 7 ya, jadi kalau gempanya 7 itu seperti 30 bom atom yang ada di Hiroshima ya. Besar sekali ya. Nah, Bapak Freud ini itu adalah seorang ini ya. Nah, jadi ini Dr. Freud ini dia merupakan bekerja di NASA ya selama 30 tahun ya. Berarti ini sangat-sangat profesional banget ya. Jadi itu jadi dari hitungan beliau itu sama dengan hitung kita dekat-dekat ya. Beliau ngitung 15.000, kita 14.600. Berarti perhitungan kita itu akurat ya, tidak terlalu jauh berbedanya. Nah, jadi kalau misalnya perbandingan dari bom atom lainnya, nah Little Boy ini adalah 15.000 ya, 15 KTK ini kan 1.000, berarti 15.000. Yang di Nagasaki itu lebih besar, 22.000. Nah, jadi yang sekarang ada yang lebih besar lagi, tapi ini belum diledakin ya. Janganlah, mudah-mudahan janganlah ya. Itu besarnya hampir berkali-kali lipat ya. Yang ini berarti sekitar 20 kali lipat, sedangkan yang punya Rusia ini lebih besar lagi ya, sekitar 40 kali lipat. Nah, jadi jawabannya adalah gempa 6 skala Richter itu sama dengan sebesar satu bom atom ya, satu bom atom yang ada di Hiroshima ya. Semoga membantu ya, semoga dapat memahami aplikasi dari matematika ini ya. Terima kasih.